Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih telah hadir pada pagi hari ini untuk mendengarkan presentasi yang akan saya sampaikan. Pada pagi ini, yaitu akan membahas topik 2, yaitu implementasi karakter yang berkeadilan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abida Putri Ardelia dengan NIM 240160644382 kelas 2024C. Yang pertama ada pengertian. Implementasi karakter yang berkeadilan adalah sebuah penerapan dalam kehidupan sehari-hari oleh pendidik kepada pelajar dengan menerapkan karakter atau sikap yang adil. Penerapan yang dimaksud seperti saling menghormati atau bersikap adil kepada sesama pelajar meskipun berbeda agama, ras, budaya, golongan, dan yang lainnya. Implementasi nilai karakternya seperti bijaksana dalam memilih mana yang baik dan mana yang buruk, dapat bersikap adil kepada sesama teman ataupun orang lain, kontrol terhadap diri sendiri, memunculkan sikap yang positif dalam diri, memiliki integritas diri yang kuat, serta bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini dan memiliki rasa kepedulian terhadap sesama yang perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada tantangan dalam implementasi karakter yang berkeadilan. Yang pertama, ada stereotip dan prasangka. Stereotip yang ada dalam masyarakat dapat menghalangi pemahaman dan penerimaan terhadap perbedaan. Prasangka ini seringkali mempengaruhi cara orang berinteraksi satu sama lain. Lalu yang kedua ada kesenjangan sosial. Perbedaan dalam akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan dapat membuat penerapan keadilan sulit. Individu dari latar belakang yang kurang beruntung seringkali mendapatkan kesempatan sama. Lalu ketiga ada kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran, banyak orang mungkin tidak menyadari pentingnya keadilan atau bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kesederhanaan diperlukan untuk mengubah dalam pandangan ini. Lalu ada budaya dan tradisi. Beberapa norma budaya dan tradisi mungkin bertentangan dengan prinsip keadilan. Mengubah pola pikir dan perilaku yang sudah mengakar dapat menjadi tantangan yang besar dalam hal ini. Lalu ada kebijakan yang tidak adil. Kebijakan yang tidak adil yaitu kebijakan publik yang tidak memperhatikan aspek keadilan dalam menciptakan ketidakadilan yang sistematik. Reformasi kebijakan seringkali membutuhkan waktu dan dukungan yang sangat luas. Namun kurangnya model peran. Ketika tidak ada contoh yang jelas tentang bagaimana menerapkan keadilan, individu mungkin kesulitan untuk mengadopsi perilaku tersebut. Lalu ada ketidakpastian dalam penegakan. Dalam banyak kasus, meskipun ada niat baik, penegakan prinsip keadilan bisa menjadi sulit, terutama jika tidak ada mekanisme yang jelas untuk menanggapi pelanggaran tersebut. Namun adanya solusi. Yang pertama, adanya edukasi dan kesadaran. Mengadakan program pendidikan yang fokus pada nilai-nilai keadilan, toleransi, dan empati, ini bisa dilakukan melalui workshop, seminar, dan diskusi di sekolah,
atau komunitas dan organisasi. Lalu adanya pelatihan untuk pendidik dan pemimpin, yaitu memberikan pelatihan kepada guru, pemimpin komunitas, dan pengambil keputusan tentang cara mengajar dan menerapkan nilai-nilai keadilan. Lalu dapat membangun kebijakan yang inklusif, yaitu mengembangkan kebijakan yang memperhatikan keberagaman dan memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pastikan semua suara itu didengar dalam proses pengambilan keputusan. Lalu dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, yaitu seperti membangun lingkungan yang inklusif dan aman, di mana individu dapat merasa dihargai dan diterima. Dalam hal ini termasuk menciptakan ruang dialog untuk membahas isu-isu keadilan. Lalu memberdayakan komunitas, seperti melibatkan masyarakat dalam mengembangkan program keadilan, sehingga mereka merasa memiliki adil dan tanggung jawab dalam penerapannya. Lalu dapat memanfaatkan penggunaan media dan teknologi. Memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarluaskan pesan keadilan dan membangun kesadaran yang luas. Lalu ada contoh kasusnya, yaitu program sekolah inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar siswa dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman-teman seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Seperti sebuah sekolah mengembangkan program inklusi untuk siswa berkebutuhan khusus dengan melatih guru dan menyusun kurikulum yang adaptif. Sekolah tersebut menciptakan lingkungan belajar yang ramah bagi semua siswa, memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana keadilan dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak? Minta tolong kirimin ya. Apa Rel? Mau tanya apa? Oke, terima kasih. Ditanya. Apa? Boleh. Itu, bagaimana kurikulum pendidikan dapat dirancang untuk mengajarkan pentingnya keadilan dan menghargai keberagaman? Oke, terima kasih.
Tanya, Ya, Mbak. bagaimana peran pendidikan dalam membentuk karakter yang berkeadilan pada individu? Jelaskan dengan memberikan contoh program serta kegiatan pendidikan yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai keadilan tersebut. Terima kasih. Kasih. Jangan lupa dikirim ya, Rek, sekali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aurel, yaitu mengapa konsistensi dalam menanamkan karakter pada siswa sering sulit dilakukan. Yaitu karena konsistensi sulit karena setiap anak memiliki latar belakang keluarga dan lingkungan yang berbeda. Di sekolah mungkin mereka diajarkan untuk jujur atau disiplin, tetapi jika di rumah tidak ada dukungan yang sama, dan anak bisa menjadi bingung. Selain itu juga guru mempunyai banyak tugas, sehingga keadilan sulit fokus penuhnya pada pendidikan karakter. Bagaimana Mbak Aurel? Sama-sama.
Lalu berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bilqis, yaitu bagaimana kurikulum pendidikan dapat dirancang untuk mengajarkan pentingnya keadilan dan menghargai keberagaman. Untuk mengajarkan pentingnya keadilan dan menghargai keberagaman melalui kurikulum pendidikan, beberapa langkah yang dapat diambil seperti integrasi nilai keadilan dalam mata pelajaran. Kurikulum dapat menyertakan topik-topik yang membahas konsep keadilan sosial, hak asasi manusia, serta etika dan moralitas, baik dalam mata pembelajaran PPKN, sejarah, maupun bahasa dan sastra. Dalam konteks ini, siswa bisa diajak untuk menganalisis contoh-contoh ketidakadilan dalam sejarah atau dalam masyarakat dan mendiskusikan solusi berlandaskan keadilan. Bagaimana, Bilqis? Iya, sudah cukup, Mbak Abida. Terima kasih. Sama-sama. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siti. Bagaimana keadilan dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak? Keadilan dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak itu dapat diterapkan dengan beberapa prinsip, seperti kesetaraan, yang dimana semua individu atau kelompok itu berdampak oleh keputusan yang harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa diskriminasi. Lalu, keterlibatan transparan, seperti keputusan yang mempengaruhi banyak orang harus melibatkan partisipasi publik atau perwakilan yang adil dari beberapa kelompok. Lalu, pertimbangan kesejahteraan bersama, yaitu pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan atau kepentingan sesaat dari kelompok-kelompok tertentu. Lalu, distribusi yang proporsional, seperti keadilan mencakup bagaimana manfaat dan beban dari suatu keputusan yang dibagikan. Lalu transparansi dan akuntabilitas, yaitu pengambilan keputusan yang harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil dan memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya adil dalam teori, tetapi juga dalam praktik. Dengan prinsip tersebut, keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak bisa diambil dengan mengutamakan keadilan, menghindari ketidakadilan yang merugikan pihak tertentu, dan memastikan keputusan tersebut membawa manfaat bersama. Bagaimana, Mbak Siti? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama.
Pertanyaan yang terakhir yaitu dari Mbak Hanum. Pertanyaannya, bagaimana peran pendidikan dalam membentuk karakter yang berkeadilan pada individu? Jelaskan dengan memberikan contoh program atau kegiatan pendidikan yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai keadilan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter individu yang berkeadilan karena melalui pendidikan, nilai-nilai keadilan dapat dikenalkan, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan juga tidak hanya terbatas pada pembelajaran akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter, moral, dan etika yang dapat mendorong individu untuk bertindak adil dalam berbagai situasi. Namun ada beberapa cara pendidik berperan dalam membentuk karakter keadilan seperti yang pertama, pembelajaran tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial. Program pendidikan yang mengajarkan hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan sosial memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya menghormati hak orang lain, serta bagaimana keadilan harus diterapkan dalam hubungan antar individu maupun kelompok. Yaitu misalnya seperti kurikulum yang mencakup topik-topik seperti diskriminasi rasial, gender, atau hak anak dapat membentuk perspektif peserta didik terhadap pentingnya kesetaraan di masyarakat. Namun, ada pendidikan karakter di sekolah. Contohnya seperti melalui kegiatan diskusi kelas mengenai ketidakadilan sosial atau permainan simulasi yang melibatkan pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana. Lalu ada model pembelajaran demokratis, yaitu seperti di kelas jika ada perselisihan, guru dapat mengajak siswa untuk mencari solusi secara bersama-sama dengan prinsip keadilan. Dengan melalui berbagai kegiatan tersebut, pendidikan dapat membantu individu memahami pentingnya keadilan dan tidak hanya dalam teori saja, tetapi juga dalam praktek membentuk sikap yang lebih adil dan bijaksana dalam menghadapi perbedaan dan tantangan di masyarakat. Bagaimana Mbak Hanum? Sudah cukup, sangat cukup menjawab, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Baik. Dan terima kasih atas partisipasi dan pertanyaan yang kalian berikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sarel.